Oke, wow, ini akhirnya bisa terkoneksi lagi, ya. Akhirnya bisa terkoneksi lagi. Wah, thank you buat sahabat ML yang masih setia nih. Mohon maaf sekali, ini ada gangguan teknologi sepertinya ya. Oke, oke, kita sambil menunggu, ya. Kita sambil menunggu buat teman-teman bisa bergabung lagi. Oke, ah. Kita juga sambil menunggu Pak Stefanus ya. Oke, saya tadi ingin membahas sedikit mengenai profil dari pembicara kita pada hari ini yang dimana kita akan berdiskusi soal seeking happiness at work and life. Ya, at work and life pembicara kita Pak Stefanus G. Warjono ya, ya yang sudah punya pengalaman di perbankan ya dengan pengalamannya 25 tahun ya dengan segala sertifikasinya di bidang training, human resources, ya motivator juga sales training, ya dan juga sebagai pengajar dosen ya dan setahu saya beliau ini melakukan profesinya sebagai dosen, pengajar, pembimbing itu betul-betul sebuah fulfillment ya untuk hidupnya. Ini keren banget ya. Padahal punya karir yang cukup sukses di bidang perbankan, tapi sekarang melakukan fulfillmentnya justru di ngajar ya. Ini Pak Stefanus keren banget dan juga beliau adalah seorang penulis buku juga yaitu bukunya adalah 4G for Life. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia kembali lagi. Mohon maaf tadi koneksinya sepertinya problem. Ya, saya masih menunggu Pak Stefanus untuk bisa bergabung lagi dengan kita ya. Oke. Oke, siap. Nah, ini boleh nggak nih dari teman-teman yang sudah bergabung ya, kita kan punya topik seeking happiness at work and life. Seeking happiness at work and life. Nah, seringkali ini jadi challenge di mana kita bisa melakukan memenuhi ini ya, menemukan happiness kita dalam dunia pekerjaan kita dan juga di kehidupan. Kenyataannya toh kita tetap stres juga gitu ya dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari ya kita stres juga sih dalam bekerja ya seberapa hebat pun mungkin karir Anda di pekerjaan oh ternyata bisa stres juga sih gitu kan dan kehidupan kita seberapa fulfillnya kita sometimes kita juga ngalamin stres juga jadi ternyata nggak mudah being happy ya. Oke, di dalam peran-peran kehidupan kita. Pak Stefanus, welcome. Ya, sudah kembali ke layar. Tadi Ya, sepertinya sorry. koneksinya Ya, terputus problem ya. tadi. Iya, Iya. iya, iya. Ya, It's lagi okay. hujan lebat nih, habis hujan ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke, siap. It's okay, Pak Stef. Santai aja, tenang aja. Kita tetap semangat ya. Oke, nah ini tadi saya ngobrol sedikit ya mengenai problem yang kita hadapi nih Pak Stef di dunia kerja, di dunia kehidupan kita secara umum. Mau seberapa hebat karir kita kah? Mau seberapa hebat apa yang sudah Hmm. kita miliki dalam hidup ini kadang-kadang tuh stres juga gitu. Kadang kita ngejalaninnya tuh punya beban juga. Dan walaupun ngomongnya enak gitu ya, happiness at work and life gitu, seindah judul kita pada malam hari ini, tetapi ngejalaninnya tuh nggak gampang gitu kan. Ya, ngejalaninnya tuh nggak gampang dan gimana ya kita bisa menemukan happiness ini sih sebenarnya Pak Stef. Iya. Ya, eh, memang ya kita ya pasti banyak lah ya yang sedang menghadapi dilema, apalagi di masa pandemi seperti begini ya. Banyak juga masalah-masalah di dalam pekerjaan, kemudian juga berimbas kepada masalah di dalam rumah tangga. Mhm, Justru mhm. itu kemarin kita ngobrol-ngobrol ya, Alvin ya. Apa ya Ya, kita ngobrolin apa nih ya? Kayaknya kita ini termasuk kita barangkali sedang mencari-cari apa sih itu yang namanya happiness itu ya, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita gitu kan. ya. Nah, ini kan justru bukannya kita ngobrolin ini bukan karena kita sudah happiness banget gitu ya, sudah menemukan gitu kan, tapi justru kita juga mau sama-sama uh, yuk kita ngobrolin yuk, kita sama-sama berbagi barangkali kita bisa sharing-sharing ya,
teman-teman Ya. juga saat ini ya mungkin ada yang dalam situasi tidak menyenangkan di dalam pekerjaannya, atau Hmm. sebaliknya tidak menyenangkan di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya gitu kan. Nah, banyak orang yang salah pelariannya gitu kan ya. Iya, iya. Eh, ketika tidak memiliki kedamaian, kebahagiaan, kegembiraan di dalam kehidupan pribadi atau di dalam kehidupan rumah tangganya, mereka lari kepada pekerjaan. Udah Hmm. seperti seolah-olah kerja aja dah ya gitu, Hmm. supaya Hmm. supaya pulang itu tinggal tidur aja gitu kan Iya, ya, iya, atau iya, iya. sebaliknya gitu kan ya, karena tidak suka dengan pekerjaannya ya, dia dia tidak mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, sehingga ini malah tidak seimbang gitu kan ya. Nah, ini Iya. hal-hal seperti ini yang kita ya coba kita ngobrolin yuk gitu kan. Mhm. Barangkali kita bisa menemukan hal-hal yang kita bisa menemukan kegembiraan, sukacita, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan Iya, kita iya, pribadi, iya. rumah tangga kita. Kayaknya jadi saling jadi pelarian gitu ya, nggak bahagia di sini, cari kebahagiaan di tempat yang lain gitu ya, dan Iya, sebaliknya ya. iya, Iya, iya. Dan betul. kadang-kadang juga Harusnya kan nih, antara pekerjaan, eh ya, iya, eh, harusnya kan antara pekerjaan dengan rumah tangga itu kan harusnya saling mendukung ya. iya, iya, Itu yang betul, idealnya seperti itu. betul, betul. Sukacita di dalam pekerjaan itu akan dibawa menjadi sukacita dalam keluarga. Sebaliknya, sukacita di dalam keluarga itu akan mendukung produktivitas di dalam pekerjaan. Kan demikian ya Iya, mestinya. betul, betul, betul. Nih kadang-kadang lucu juga nih ya Pak, kalau dengar cerita dari teman-teman nih yang WFH karena PPKM gitu ya. Kadang-kadang jadi kita kan di satu sisi ya mungkin ada enaknya sih ya kerja dari rumah gitu ya, bisa tetap ketemu sama keluarga. Tetapi ada orang-orang ternyata yang aduh di rumah mah bukannya ini tambah happy, dia bilang katanya kerjaan Ya, tambah banyak katanya. Udah harus meeting ini meeting itu online gitu kan ya, tetap ngerjain kerjaan seperti biasa, terus ditambah lagi kerjaan rumah tangga Pak katanya. Gitu. Jadi bukannya makin sedikit malah makin banyak pekerjaannya gitu. Nah ini kadang-kadang ya kan kejadian juga ya. Nah mungkin boleh nggak nih Pak, kita kan sekalian pengen gali nih apa yang teman-teman hadapi ya dari audiens kita nih yang hadir malam hari ini ya. ya. Uh, Mungkin nggak ada satu atau dua pertanyaan buat teman-teman mungkin bisa komentar nih ke apa yang mereka alami, Pak Stef. Ada yang bisa ditanya nggak? Iya, mungkin kita bertanya dulu lah. Saat ini mereka sedang di situasi seperti apa sih sebenarnya? Ya, Anda sedang Ya, di situasi seperti apa? Apakah pekerjaan sangat membebani kehidupan pribadi, atau justru sebaliknya, kehidupan pribadi atau kehidupan rumah tangga sangat membebani pekerjaan? Ini dua oke. dua situasi yang paling uh, banyak yang mungkin mengalami itu. Ya. Iya, Gimana iya. teman-teman yang lain? Boleh Oke. di chat mungkin saat ini Bo seperti apa sih Anda sekarang ini? Iya, siap. Silakan Bapak Ibu ya, teman-teman sahabat TML. Kalau memang bisa share sesuatu, boleh loh ya, di-share di kolom komentar ya. Jadi apakah posisi kita tuh ada di mana atau mungkin sebagian besar dari apa perjalanan kita di pekerjaan dan di kehidupan yang kejadian paling umum tuh gimana sih? Apakah pekerjaan membebani kehidupan pribadi atau kehidupan pribadi justru membebani pekerjaan kita ya? Nah, boleh boleh share sedikit supaya mungkin kali aja ada insight-insight yang bisa kita dapetin dari sahabat TML semua ya. Oke, sambil menunggu Ya, komentar yang teman-teman yang lain, Pak Stef. Jadi gimana sih solusinya ya? Dan gimana sih cara membalance ini? Apakah memang balancing antara dua aspek ini memang itu benar menjadi solusi? Silakan Pak. ya kalau kita bicara tentang balancing, ya tentunya masing-masing orang punya definisi yang berbeda tentang tentang balancing, Ya, ya tentang kehidupan yang seimbang menurut menurut kita masing-masing ini tentu berbeda-beda, tergantung situasi yang mungkin saat ini sedang kita hadapi.
ya, atau terpengaruh juga dari masa lalu, atau harapan-harapan yang di masa depan gitu kan, itu juga kan sangat mempengaruhi. Sehingga ketika kita bicara tentang keseimbangan atau balancing antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi, itu setiap orang beda-beda pasti. Balancingnya tuh berbeda. Apakah yang dikatakan balancing itu harus sama, seimbang, seperti anak timbangan begitu yang harus sama gitu kan? Itu tidak tidak setiap orang sepakat dengan itu gitu kan. Makanya ya kita kembalikan lagi kepada situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Mungkin sebagai analogi, Bro Alvin ya, Ya. karena saya hobi sepedahan ya gitu ya. Kadang-kadang analogi-analogi dalam sepeda itu banyak sekali itu filosofi yang bisa kita ambil di dalam kehidupan ya. Contoh orang-orang bersepeda misalnya. Apakah Anda bersepeda saat ini sepeda itu seperti para pembalap, misalnya Tour de France gitu ya, itu kan yang memang harus berpacu dengan kecepatan tinggi gitu kan ya. Nah, itu berkompetisi karena menuju titik tertentu gitu, ada sesuatu yang dituju ya dalam dalam perlombaan yang demikian ketat dan panjang itu durasinya, dan apa juga jauh ya jaraknya sekitar 3.000-an kilometer itu kan dibutuhkan yang namanya etape-etape gitu kan. Tapi coba lihat ketika mereka sedang berlomba melewati daerah-daerah yang indah lah ya gitu kan ya, antara di Paris itu kan daerah-daerahnya indah gitu. Apakah mereka sempat menikmati pemandangan? Enggak ya, rasanya nggak sempat lagi gitu. Mereka bisa sempat berhenti dulu yuk, foto-foto dulu gitu kan. Nah, itu karena situasi apa? Situasi mereka yang saat itu ya tidak memungkinkan untuk berhenti menikmati pemandangan gitu. Karena apa? Dalam keadaan kompetitif gitu kan. Nah, demikian juga ada orang-orang yang kondisinya saat ini seperti begitu mungkin. Di dalam pekerjaan yang sangat hektik gitu kan ya. Sangat hektik. Dia ada target-target tertentu yang sedang dikejar gitu kan. Ya mungkin sama ketika ada sesuatu yang indah sebenarnya, mereka nggak sempat lagi menikmati keindahan di luar pekerjaan itu banyak gitu kan, tetapi tidak sempat lagi, tidak punya fokus lagi untuk menikmati itu. Coba di dalam situasi yang berbeda, misalnya kita hobi biking gitu kan ya, sama-sama teman-teman gitu kan, cuma untuk olahraga gitu kan. Biasa kita kumpul Sabtu rame gitu kan ya. Nah, kalau itu kan tidak ada sesuatu yang dikejar ya, kita hanya senang-senang, tidak ada sesuatu jarak atau tujuan yang dicapai, atau kita harus berlomba cepat-cepatan sampai sana, kan tidak. Sehingga apa? Di dalam situasi yang seperti itu, kalau ada pemandangan yang bagus, kita berhenti dulu, foto-foto dulu, ya kan? Atau bahkan kalau ada warung yang enak, kita berhenti dulu, makan-makan dulu gitu kan. Ada mungkin orang-orang yang saat ini tipenya ideal yang seperti itu, ya kan? Karena apa? Karena segala misalnya sudah cukup atau apa ya, dalam situasi yang tidak ada sesuatu yang target dikejar, itu mereka lebih bisa menikmati kehidupan ya. Pekerjaan dia tetap jalan, tetapi kehidupan juga tetap jalan. Nah, ini masalahnya banyak orang ini yang sekarang ini terjebak di dalam jebakan tikus ya katanya ya, gitu kan. Lari itu tikus kan di dalam lingkaran itu kan lari terus ya. Hamster itu ya. Lari tapi tidak kemana-mana gitu. Dia tidak bisa menikmati hal-hal itu. Nah, jadi kita harus sepakat dulu nih definisi tentang keseimbangan itu seperti apa gitu, ya kan? Jadi kalau menurut saya lebih senang dengan definisi yang dikutip oleh
Parks and Langford ya, itu Mhm. dia katakan bahwa keseimbangan itu adalah individu yang mampu berkomitmen di dalam pekerjaan dan keluarga, serta bertanggung jawab eh, di dalam kegiatan non pekerjaan. Nah ini keseimbangan menurut menurut saya yang ideal gitu ya. Ya. Bukan masalah berapa waktu masing-masing yang kita habiskan, bukan keseimbangan dari sisi waktu, tetapi adalah komitmen di kedua sisi dan juga bertanggung jawab untuk di sisi di luar itu, bukan? Mhm. Jadi keseimbangan itu bukan hanya keseimbangan tentang pekerjaan dan keluarga atau Ya. pribadi, tapi juga ada tentang apa namanya eh, teman-teman gitu ya, atau kehidupan sosial. Bahkan sekarang ini ya dalam situasi yang pandemi seperti ini, orang tambah lagi nih hal yang dia fokuskan harus adalah keseimbangan tentang kesehatan, ya kan? Setiap Mhm. orang sekarang Mhm. fokus pada kesehatan. Kalau dulu orang mungkin jarang mau berolahraga, sekarang diupayakan untuk bisa berolahraga, minum vitamin, gitu kan? Apa? Itu juga sebuah keseimbangan yang dibutuhkan. Karena kalau kita tidak sehat, ya nggak mungkin kita bisa happy juga, ya. Ya. Jadi Ya. happiness Ya. itu juga dibutuhkan eh, kesehatan. Ya. Oke, jadi ada komitmen Gitu. di situ ya tadi. Balance dalam hal komitmen ya Pak Steph ya. Itu adalah definisi dari work and life balance ini ya. Sorry, suaranya kok nggak ada suara ya? Halo, Suaranya hilang, bisa bro. hilang ya suara saya ya? Kecil-kecil sekali, ada suara, tapi kecil Oke. sekali. Halo, bisa dengar? Bisa dengar kira-kira? Oke nggak? Bisa dengar suara saya? Nggak ada suara, belum belum ada. Kecil sekali suaranya. Oh, oke. Sebentar. Oke, bisa lebih baik sekarang, Pak? Kecil, bro. Hah? Kecil, Kecil. suara kecil sekali. Waduh, kenapa ini? Oh, bisa dengar ya, Vipa itu ya. Saya yang nggak bisa dengar. Oh, oke, oke. Ya udah. Saya coba Em, pakai ini. volumenya dibesarin lagi mungkin masih bisa nggak ya, Pak? Ya, halo. Ya, Ya, coba dicek. cek. Oke, Oh, ya, ya, ya. Oke. bisa ya. Oke, Saya sip. punya yang enggak ini. Oke. Oke, siap. Thank you responnya sahabat ML semua. Mantap ya, suara jelas ya. Karena kami pastikan harus memberikan Ya. yang terbaik ya di siaran IG Live kita malam hari ini. Nah, oke. Jadi tadi saya bilang, saya nanya adalah, jadi komitmen ya Pak. Komitmen untuk di Iya, kedua hal betul. ini Komitmen. harus balance ya. Bukan soal waktu ya. Iya, Ya, komitmen dan tanggung jawab itu ya tadi iya, ya saya note ya Pak. Oke. betul. Betul. Nah, Iya, dimensi-dimensinya iya. nih sebenarnya ada nggak sih Pak? Kalau kalau dalam dua hal ini mungkin ada satu level-level tertentu yang harus kita capai atau kondisi-kondisi seperti apa nih sebenarnya yang ada di dalam membalance juggling dua aspek ini nih Pak? Iya, kalau di dalam eh, keseimbangan dalam pekerjaan itu biasanya ya kita kenal ada beberapa dimensi. Eh, Misalnya ada empat lah ya, setidaknya ada empat dimensi. Apa Ya, itu? Misalnya work interference personal life, itu di mana dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadi. Nah, ini kan yang sekarang banyak ya orang terjebak di dalam sini. Pekerjaan ya, itu mengganggu kehidupan pribadi, ya sehingga seseorang itu sulit mengatur waktu untuk kehidupan pribadinya. Karena apa? Karena semua waktu tersita untuk pekerjaan. Dia terjebak di sana gitu. Ya, Mhm. mungkin bukan maunya dia ya, tapi kondisi yang membawa dia seperti itu banyak sekali. Kawan-kawan saya juga
ada yang saat ini ya sering ngobrol begitu ya, sampai tidak punya waktu untuk keluarga, bukan dia tidak atau bukannya dia mengabaikan keluarga, dia bilang gitu. Tetapi pekerjaannya itu atau organisasinya itu menuntut seperti demikian, gitu kan. Kadang-kadang kerja lembur sampai malam gitu, pulang malam ya kan, sampai tidak bertemu dengan anaknya. Anak ketika dia pergi pagi-pagi anak masih tidur, pulang anaknya sudah tidur gitu. Begitu terus itu kan sesuatu yang gimana mau happiness ya, gitu kan. Nah, atau sebaliknya ada juga yang personal life justru interference work gitu kan, di mana dimensi ini mengacu pada kehidupan pribadi kita, individu, justru mengganggu kehidupan pekerjaan. Ini juga ada orang-orang yang di dalam situasi seperti ini ya. Misalnya apabila kita memiliki masalah di dalam kehidupan pribadi, ya hal-hal ini dapat mengganggu kinerja, ya. Hubungan kita misalnya dengan pasangan kita, ya, di dalam keluarga itu tidak bagus gitu kan, itu juga mengganggu stabilitas emosi kita kan. Nah ini kita bisa terlihat loh kita ketika kita menghadapi situasi di dalam pekerjaan itu ya, kita bisa lihat kok orang yang di dalam keluarganya bahagia atau enggak gitu ya. Kenapa? Misalnya bagaimana dia tidak bisa mengendalikan emosinya gitu kan ketika menghadapi problem dengan pekerjaannya, dia kadang-kadang lepas kendali ya kan dari apa yang dia ucapkan gitu kan. Itu kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mengganggu dia di luar pekerjaannya sebenarnya. Jadi bukan masalah pekerjaan. Nah ini bolak-balik kan, ketika dia tidak happy juga di keluarga, ini akan dibawa ke dalam pekerjaannya. Sebaliknya, dengan begitu dia tidak juga happy di dalam pekerjaannya kan, dia akan kembali lagi ke rumah. Demikianlah itu seperti lingkaran seperti begitu ya. Nah, yang ideal seperti apa? Yang ideal adalah kalau kita personal life kita justru enhancement of work. Bagaimana kita punya kehidupan pribadi justru harusnya meningkatkan performa individu di dalam pekerjaan. Nah itu tadi kembali lagi, kalau dia bahagia di rumah, ya dia akan semangat datang ke kantor, itu akan semangat ya kan. Dia punya sesuatu karena dia punya visi, dia punya mimpi untuk keluarganya, sehingga apa? Produktivitas meningkat di dalam pekerjaan gitu. Hal yang lain adalah justru misalnya work enhancement of personal life. Bagaimana pekerjaan ini justru memberikan meningkatkan kualitas hidup ya, kualitas pribadi kita. Misalnya kita bisa memanfaatkan keterampilan yang kita peroleh di dalam pekerjaan untuk mendukung kebahagiaan di dalam keluarga. Nah, ini kan ideal ya. Nah, ini salah satu yang menurut saya contoh yang sedang saya alami. Ya, saya bekerja saya sekarang ini sebagai dosen di Politeknik Jakarta Internasional. Meskipun saya bukan dosen hospitality, ya, tapi ada prodi hospitality di tempat saya. Jadi pada waktu-waktu tertentu yang saya kosong, saya biasa suka menjadi pengawas untuk mereka praktikum memasak misalnya ya. Atau saya juga ikut mengawasi mereka sedang praktek masak. Nah itu saya praktekin di rumah tuh. Ketika saya dapat ilmu memasak di kampus gitu kan ya, saya praktekin di rumah gitu. Nah itu kan namanya pekerjaan kita justru meningkatkan skill kita gitu ya, dan kita bisa praktekkan itu memberikan kegembiraan tersendiri, happiness gitu. Nah tadi sore kan tadi Bro Alvin telepon saya, itu tadi saya lagi masak bro. Untuk apa? Untuk makan malam ini, nanti setelah IG Live ini ya kita makan malam bareng-bareng sama anak-anak sama keluarga. Kebetulan anak saya yang sudah menikah itu sedang ada di rumah nih, ya sedang nginap di rumah.
Jadi saya coba melayani keluarga dengan apa? Dengan masak, ya kan? Itu Ya, juga memberikan kebahagiaan tersendiri gitu kan. ya, Saya dapat dari mana? Ya kemampuan itu saya praktekkan gitu ya, loh. ya, Ilmu yang saya dapat di dalam pekerjaan saya praktekkan di rumah gitu. ya, ya, ya. Wow, Nah, menarik ya. wah, iseng-iseng itu ya saya juga buka sampai saya bikin apa namanya akun Instagram sendiri tuh. Ya, kalau ada yang mau follow saya silahkan di @dapurodi. Dapur Odi ya, gitu. Oh, oke, Silakan. boleh, siap. Dapur Odi ya. Mungkin boleh ditulis Nah, saja Pak Step di komen Pak. iya Coba jadi, ditulis di komen biar biar pada follow. iya, iya, iya. Iya, ya siapa tahu jadi inspirasi buat kita yang lagi mungkin cari ide ya kan. Apalagi lagi banyak waktu di rumah buat explore ya. Ini siapa tahu salah satu referensi buat Anda semua. Nah, ini ya, follow dapur Iya, Odi, mantap. Siap. Keren, keren, keren. Jadi itu salah satu contohnya tadi ya, meningkatkan bagaimana pekerjaan meningkatkan kehidupan yang ada di rumah atau kehidupan pribadi ya. Oke, iya, mantap. iya. Sip. Nah, ini saya mau tanya lagi, Pak Step. Kalau begitu, mungkin ada nggak sih tips-tipsnya ya? Ada nggak sih tips-tipsnya buat kita gimana? Tadi contohnya udah keren banget ya, tapi buat employee lah kita yang karyawan-karyawan ini loh. Seringkali kan kita ya Hmm, menganggap itu semua ya kita udah kondisinya begini gitu kan gue cuman karyawan gitu ya ya mau nggak mau lah apapun kondisinya kita telan aja disuruh apa disuruh lembur misalnya contoh gitu ya. Nah, ini kan seringkali ada challenge ya di ya. mana kita karyawan. Ada nggak sih Hmm. saran supaya kita bisa membalance ini? Iya, memang saya juga pernah mengalami ya 30 tahun ya jadi karyawan. Saya juga pernah juga mencoba berusaha punya karyawan gitu kan ya. Nah, tapi eh, ketika ada beberapa tips lah mungkin ya yang saya pernah praktekkan gitu kan sebagai karyawan tuh apa sih? Saya juga pernah di situasi yang ketika itu naik sepeda gitu ya, naik sepeda yang sedang berlomba banget gitu, nggak lagi sempat menikmati kehidupan sekitar gitu kan ya. Ya, Nah, sekarang ya puji Tuhan, alhamdulillah dari situasi yang naik sepeda itu bisa sambil kemana aja berhenti foto-foto gitu. ya, Nah, tetapi eh, saran saya ya salah satu misalnya coba kita bermain di area-area yang kita eh, punya strength di sana. Jadi play to your strength aja. Eh, kita tahu di mana kelebihan kekurangan kita gitu. Jadi untuk kita tidak ya setiap orang stres itu hal yang biasa di dalam pekerjaan ya. Stres hal yang biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengelola stres salah satunya adalah kita memahami apa yang kita punya kekuatan dan kelemahan gitu. Jadi di hal-hal yang kita punya kekuatan, kita bekerja di sana itu ya, ya kita bisa gembira di sana. Karena apa? Kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Jadi kalau orang ujian itu kan pasti tipsnya sama, kerjakan yang mudah lebih dahulu gitu kan ya. Orang ya, anak-anak siswa-siswa kalau ujian kan gitu. Gurunya selalu bilang seperti itu. Nah, kita di dalam pekerjaan kadang-kadang suka suka menyelesaikan yang susah dulu. Itu yang kita ya, nggak bisa. Gitu. ya, Jadi kita stres dan justru pekerjaan-pekerjaan yang mudah yang kita bisa kerjakan dengan baik itu tertinggal. Ya, jadi kalau bisa kita pilih. Jadi ada hal-hal yang kalau kita nggak mampu di situ ya sudah berikan kepada orang lain, delegasikan kepada anak buah misalnya, ya kan? Kapan waktu kita punya kesempatan lebih luang, itu kita bisa belajar lagi tuh hal-hal yang tadi kita lemah tadi. Kita bisa belajar dari teman-teman atau anak buah kita yang memang ahli di bidangnya gitu kan. ya, 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 Kemudian kita juga harus prioritas kita punya waktu. Nah, di
kita bisa belajar biasanya itu di time management ya, gitu kan, bahwa kadang-kadang banyak orang yang karena tidak bisa merencanakan dengan baik, ya tidak bisa mengeksekusi dengan baik, sehingga semua hal itu kita kerjakan di satu waktu yang sama dalam situasi yang penting dan genting, gitu kan. Semua hal sepertinya harus segera di hari ini gitu, harus saat ini selesai gitu. Kenapa? Tidak ada perencanaan yang baik mungkin, gitu kan. Tapi juga memang saya pernah menghadapi itu, kita berusaha untuk bisa punya perencanaan yang baik, tapi ternyata corporate culture, organisasi ya tidak mendukung, sehingga itu juga sangat berpengaruh ya. Organisasi yang tidak punya perencanaan yang baik tadi itu juga bisa mengganggu. Sama seperti orang balap sepeda itu tadi, ya, kalau Tour de France itu tidak ada jarak yang mau ditempuh, terus saja berlomba begitu. Orang bisa mati di jalan gitu kan, ya. Orang nggak tahu kapan dia harus berhenti, kapan dia punya etape berakhir gitu kan. Nah kalau ini kan mereka punya etape-etape, itu sengaja dari jarak ribuan kilometer itu, mereka tempuh satu hari mungkin sekitar 200 kilometer atau 300 kilometer gitu. Setelah itu ada dia merayakan kemenangan di tiap-tiap etape. Organisasi juga harusnya seperti begitu. Dibikin etape-etape kecil sehingga orang tahu nih sibuknya itu harus bagaimana. Sibuk, oke, kita 1 bulan nih sibuk gitu ya. Tapi kita tahu apa yang kita kejar dalam 1 bulan itu. Sehingga ketika capaian di dalam 1 bulan itu sudah tercapai, kita bisa rayakan dulu kemenangan itu. Kita ngambil nafas lagi, ya kan? Kita punya waktu untuk menikmati kehidupan kita dulu, 1 hari, 2 hari, bebas dari hal-hal itu, baru kita masuk lagi ke etapa berikutnya, ya kan? Nah itu semestinya organisasi yang sehat demikian, gitu kan? Kemudian kita juga harus tahu kita punya peak and trough. Artinya ini, ada orang-orang yang memang energinya itu di pagi hari. Tapi ada juga orang yang energinya itu adanya di tengah malam. Ya biasanya para penulis buku misalnya, mereka kerjanya biasanya tengah malam. Karena apa? Tengah malam saat orang tidur, situasi itu dia punya ide-ide itu keluar. Dulu saya juga saya pernah menerbitkan buku, ketika kita mengejar sesuatu itu di tengah malam itu banyak ide keluar gitu. Nah kita harus tahu juga, jadi jangan kita paksakan juga kita kerjakan pekerjaan itu di tengah malam gitu kan, padahal tengah malam kita udah lelah gitu kan. Nah kalau kita pagi, kita punya peak and trough-nya kita pagi hari, selesaikan dari pagi sampai siang sampai sore itu udah selesai. Setelah itu kita pasti energi kita habis. Kalau enggak, kita seperti, walaupun kita bekerja, tetapi seperti handphone udah low bat gitu kan. Nggak produktif juga gitu. Nah kemudian ya kita tentu tadi ya butuhlah kita plot personal time kita juga butuh me time ya. Butuh me time. Temukan me time seperti apa yang membuat energi kita kembali gitu, ya kan? Mungkin kita di tengah-tengah pekerjaan yang hektik banget, kita berhenti sejenak nih, setengah jam lah kita ya, setengah jam kita biasa, atau ada yang mau Mobile Legend gitu kan, ya mainkan itu aja gitu kan. Kita punya me time gitu, melupakan itu sejenak 30 menit. Atau ada, kalau kayak saya suka baca buku ya, saya lari dulu, saya baca buku-buku ringan gitu kan. Ya, itu kita juga punya me time seperti itu. Atau kita ya ada orang yang bisa istirahatnya dengan cara dia menikmati secangkir kopi gitu kan, sambil dengar musik, apa saja yang bisa, temukan yang bisa dalam waktu singkat 30 menit misalnya meninggalkan pekerjaan, tetapi itu bisa mengembalikan recharge-nya tuh cepat gitu kan. Gitu. Jadi itu. Kemudian make your workspace work for you gitu. Ini saya pernah lakukan, ini memungkinkan ya, kalau memungkinkan di dalam situasi Anda, kita bisa membuat tempat kita bekerja
itu adalah tempat kita bermain. Nah, ini yang dituntutkan ya oleh para milenial kan ya, tempat bekerja ya, tempat bermain gitu kan. Kita bikin seperti begitu. Artinya apa? Di tempat kita bekerja, kita tidak terasa sedang bekerja. Apa saja ada. Dulu saya pernah ya seperti sekarang saya tempat bekerja saya itu saya set sama persis, hampir sama persis dengan di ruang kerja di rumah saya. Dengan komputer yang sama, ya kan, dengan kursi yang sama, itu saya set persis gitu kan. Di tempat pekerjaan pun saya sediakan perlengkapan untuk saya bisa bikin kopi, apa segala gitu. Nah, kalau seperti itu saya nggak terasa ketika saya kerja di kantor itu saya nggak terasa sedang kerja di kantor, serasa sedang di rumah sendiri gitu kan. Atau sebaliknya, saya walaupun di rumah tuh serasa saya di kantor gitu kan. Karena settingnya kita buat sama. Itu kira-kira bagaimana kita menciptakan ruang kerja yang nyaman buat kita gitu. Jadi kita nggak terasa tertekan. Di dalam pekerjaan, di ruang kerja itu kita bisa happiness gitu. Kemudian ya tentu sekarang kita sudah di dalam situasi pandemi ini terpaksa orang dipaksa untuk menggunakan teknologi ya. Ya, kita harus juga menguasai teknologi. Ya sekarang kita bisa meeting melalui Zoom apa segala, justru menyenangkan juga. Lama-lama ada hal-hal tertentu yang justru lewat Zoom itu kita bisa produktif loh, ya. Jadi kita nggak buang waktu di jalan. Coba kalau kita meeting dulu ya, kita harus buang waktu di jalan 1 jam, kemudian balik lagi 1 jam sampai di kantor, itu udah 2 jam ya. Tapi dengan Zoom kita bisa efektif meeting sebentar, kemudian waktu 2 jam itu kita bisa manfaatkan dengan luar biasa banyaknya, gitu. Jadi banyak waktu yang kita bisa hemat, dan itu juga bisa meningkatkan happiness kita. Ya kalau misalnya Anda sekarang di situasi yang tadi Bro Alvin bilang, aduh saya udah berusaha seperti begitu, ya, tetapi ya pekerjaan saya benar-benar nih seperti tadi kalau diumpamakan walaupun naik sepeda tapi sepedanya nggak bisa dinaikin karena apa, bebannya tuh terlalu banyak, bawa aja terlalu banyak gitu kan, terpaksa sepedanya harus didorong gitu kan ya. Itu kan orang yang tidak bisa menikmati pekerjaan, tidak bisa menikmati rumah tangga, apa keluarga gitu kan. Nah itu ya saran saya itu tinggal bagaimana kita mengelola pikiran kita, manage your mind ya. Dalam situasi apapun pasti ada hal-hal kita bisa menemukan kegembiraan dan sukacita di sana. Dalam situasi apapun kita mencari, kita yang harus cari apa sih yang membuat saya bisa sukacita, bisa happiness di dalam pekerjaan ini, gitu kan? Apa sih hal yang membuat saya bisa happiness di dalam rumah tangga, gitu. Itu, Bro Alvin, kira-kira saran-saran yang ya tipsnya lah kita bisa. Menarik ya. Jadi tadi ada pahami strength kita. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai area main kita ya, buat kita explore dan menikmati setiap pekerjaan itu. Ya, kita juga harus bisa melakukan time management dengan baik, tahu apa yang penting dan apa yang genting, sehingga lebih efektif ya, lebih baik mengelola waktu. Nggak semuanya jadi urgent. Terus kita juga harus kita harus tahu peak time kita ya, peak time di mana kita produktif ya, dan kita memaksimalkan itu untuk bekerja ya. Harus tahu juga punya me time, selain peak time-nya juga harus tahu me time kita, dan harus punya juga workspace yang bisa kita jadikan sebagai area main kita juga ya. Make your workspace work for you ya. Oke, this is very good Pak. Dan tadi menemukan kebahagiaan di dalam pekerjaan kita ya. Ya saya pikir-pikir Pak, sebenarnya kalau pekerjaan itu ibarat kita naik sepeda tadi ya, kita pakai umpama orang naik sepeda, sebenarnya anytime kita bisa berhenti dan melihat pemandangan ya Pak. Jadi saya rasa emang tergantung kita sendiri ya Pak ya sebenarnya, untuk kapan saya mau stop dulu dan saya mau menikmati saya lagi ada di mana gitu. Itu sebenarnya tergantung kita juga ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini saya pengen tanya lagi, Pak. Kalau begitu. Oke. Ya, silakan. Oke, koneksinya kayaknya agak delay nih ya. Agak delay.
Saya pengen nanya lagi Pak, kalau begitu buat orang yang punya bisnis sendiri gimana? Gimana mereka membagi? Kadang-kadang justru karena punya bisnis sendiri ya, jadi ngerasa Hmm. responsibility-nya jadi lebih tinggi ya, dan akhirnya ya begitu deh. Akhirnya ya udah jalan buat bisnis dulu deh, yang penting bisnis jalan dulu deh. Akhirnya waktu habis lagi ke bisnis dan mungkin nggak punya personal life yang cukup seimbang. Gimana? Mungkin ada tipsnya Pak? Ya, memang di situasi saat ini tentu berbeda ya. Ada hal-hal yang eh, bisnis-bisnis tertentu juga sangat berat ya, gitu kan? Sehingga kita kita harus bisa menyesuaikan juga. Tetapi secara secara umum kita juga harusnya bisa encourage kapan kita harus istirahat itu kita tahu gitu. Justru ketika ketika kita memaksakan eh, kita bekerja terus, padahal energi kita udah lowbat gitu kan, percuma Mhm, juga mhm, ya. mhm, iya. Fisiknya aja ada di kantor, fisiknya aja ada di lapangan gitu, tetapi produktivitasnya sudah tidak ada gitu kan. Nah ini banyak banyak yang teman-teman di organisasi itu banyak yang melakukan uh, kesalahan yang seperti demikian gitu. Seolah-olah kalau karyawan tuh ada di kantor, apalagi sekarang PPKM nih ya, misalnya WFH gitu, ada yang ya harus WFH. Bagaimana mereka bisa WFH dengan produktif itu tergantung kita punya sistem sebenarnya ya. Kita Iya. punya sistem bagaimana monitoring monitoring karyawan kita walaupun dia punya. Oke, ya koneksinya kayaknya kurang oke ya. Oke, sepertinya koneksinya lagi terhambat ini. Oke, Pak Stefanus sepertinya kayaknya koneksinya terhambat nih Pak Stef ya. Oke, Pak Stef, ini sepertinya koneksinya agak kurang Teman-teman oke. halo ya Bisa ya ya bisa bisa coba sedikit diulang Pak? Atau ya mungkin mau oke ya mau sudah. kita Nah, mau kita coba ini Pak, reconnect lagi Pak. Bapak boleh ini dulu nggak ya supaya lebih baik ini kelihatannya. saya udah bisa, udah oke kok sekarang Oh, udah oke, siap. Oke, silakan Pak. Boleh diulang sedikit ya Pak tadi. ya Hmm, ya. Tadi ya, jadi kita kalau kita punya karyawan ya, kita kita sebagai employers itu ya, kita punya karyawan, hendaknya kita juga bisa menghargai waktu istirahat karyawan. Kita berikan memang hak cutinya gitu kan ya. Kita tidak menuntut untuk atau apa bahkan melanggar hak-haknya dia gitu kan ya. Kita juga implement coba short break di tadi tengah-tengah hari yang ketika sibuk ya. Apalagi sekarang kalau karyawan kita millennials itu udah coba deh sesuaikan ya. Kenapa? Kalau dia tidak bisa mendapatkan itu, dia pasti cari tempat yang dia bisa mendapatkan itu gitu. hmm, Ya, hmm, hmm. jadi bertanyalah kepada karyawan apa sih hal-hal yang bisa membuat kita produktif gitu. Jangan jangan merasa kita yang pemilik perusahaan tuh harus mengikuti apa yang kita kita gariskan gitu kan. Kita coba karyawan itu kita mitra yang kita bisa sama-sama produktif gitu. Karena kita kalau kita juga tidak memberikan hal-hal seperti itu, Mhm. percuma juga kalau mereka juga tidak produktif. Kan ujung-ujungnya adalah ukurannya adalah produktivitas, Iya, ya. iya. Kemudian profit. Itu saja kalau itu sudah capai, ya kan? Kasihkan Mhm. berikan kepada karyawan itu hal-hal yang membuat dia happy gitu. Iya, iya, betul, betul sekali. Dan yang berikutnya adalah
practice what you preach, ya. Apa yang kita sudah katakan itu kita juga praktekkan, ya. Kalau kita bisanya, oke, kita pulang ya, PPKM ini kita pulang jam 5, sudah itu istirahat supaya Anda segar besok pagi misalnya. Ya udah, jangan jam 10 malam nanti ditelepon atau di WA itu, ya, untuk nyiapin bahan meeting buat besok, itu kan juga, ya, itu hal-hal yang kecil-kecil seperti itu juga membuat karyawan kita happy, itu produktivitas pasti meningkat. Gitu, Bro Alvin. Wow. Wow, ya, interesting ya. Ini insight-insightnya very practical dan insightful nih, Pastor. Luar biasa ya. Jadi kita juga harus menghargai bagaimana supaya waktu dan happiness si karyawan ini juga tercapai ya. Pada akhirnya produktivitas meningkat, profit juga akan mengikuti. Keren banget nih. Nah, ini waktu kayaknya juga udah tinggal sedikit nih. Saya sedikit bacain komentar-komentar. Ini kayaknya yang di komen malah jadi dapur Odinya nih Pak ya. Wah, ini ibu-ibu nih ya, ada Bu Elis, Bu Ganyem ini sepertinya ya. Bikin lapar postingannya katanya. Wah, keren. Oke, Pak Danang, oke. Thank you juga Pak Danang komentarnya, practice what you speak ya, walk by the talk. Mantap, thank you Pak Danang sudah mengikuti live IG kita. Nah, Pak Stef, mungkin sebagai penutup juga ya. Jadi mana sih yang benar sukses baru kita happy atau happy kemudian baru kita sukses? Banyak orang itu berlomba ya di dalam pekerjaan, mengejar karir, itu bagus ya kan, harus gitu kan, kita harus mau seperti itu ya. Tapi mereka berpikir kalau dia karirnya meningkat ya kan, mereka berpikir mereka bisa bahagia. Menurut saya tidak demikian gitu ya kan. Justru bahagia dulu. Kebahagiaan kita yang bisa membuat kita lebih produktif dalam pekerjaan atau dalam kegiatan apapun. Ya. Itu yang membuat kita sukses. Gitu. Ya, jadi harusnya bahagia dulu Pak Alvin. Kalau kita sudah bahagia, pasti pekerjaan kita juga sukses. Karena apa? Kesuksesan di dalam pekerjaan tidak menjamin kebahagiaan kita. Nah, orang yang sukses itu bukan sukses sendirian ya. Kalau kita sukses di dalam pekerjaan, itu juga harus sukses di dalam rumah tangga kita. Istri kita, anak kita itu harus merasakan kesuksesan kita dengan mereka bahagia. Gitu. Mantap Pak, keren banget. Iya. Nggak ada gunanya ya Pak kalau kita sukses sendirian ya. Malah jadi nggak bahagia ya. Betul. Bagi saya keluarga itu adalah segala-galanya gitu. Jadi sangat nggak worth it kalau saya menukarkan kebahagiaan keluarga hanya untuk mengejar-ngejar kesuksesan saya di dalam pekerjaan gitu. Jadi kita bekerja untuk keluarga. Jangan kita balik nih, gitu kan? Jadi kalau kita pun sukses, keluarga harusnya sukses, merasakan kesuksesan itu. Jadi kembali lagi sebenarnya pada definisi. Apa sih definisi kebahagiaan dan kesuksesan di dalam keluarga kita? Beda-beda pasti. Kembalikan lagi ke masing-masing. Silakan mendefinisikan dengan keluarga. Oke. Nah, sedikit saya mau mempertajam nih Pak Stef, ini keren banget ya. Jadi mendefinisikan definisi sukses di keluarga kita masing-masing ya, pastinya sama pasangan kita. It's very interesting. Nah, tadi terkait gimana kita harusnya bahagia dulu baru kita sukses. Satu hal yang pasti dari statement ini adalah kebahagiaan itu berarti harusnya kita putuskan dulu ya Pak. Kita mau menjadi berbahagia. Iya. Boleh nggak kasih kita tips Pak? Iya. Sedikit gimana cara membuat keputusan itu loh. Karena diomongin nih gampang gitu. Kamu harus memutuskan kamu bahagia gitu. Tapi boleh nggak sih ada satu tips praktis gimana caranya supaya kita bisa benar-benar memutuskan dan make it happen gitu. Nggak cuma jadi slogan bahagia dulu baru sukses. Ada tips nggak Pak? Komunikasikan ini dengan pasangan Anda
dengan anak-anak Anda, gitu. Ini saya selalu komunikasikan, apa sih yang menurut mereka yang bisa membahagiakan mereka, gitu. Apakah kalau saya memiliki segala-galanya itu membuat mereka bahagia? Belum tentu juga, karena kebahagiaan orang, setiap orang kan definisinya berbeda-beda. Kebahagiaan saya dengan kebahagiaan istri saya mungkin tidak sama. Makanya kita perlu mendefinisikan bersama kebahagiaan keluarga itu apa. Nah, itu yang dikejar, gitu. Sehingga kalau itu tercapai, semua orang di dalam keluarga kita itu bahagia. Bukan saya sendiri, bukan istri saya sendiri, bukan anak-anak saya aja, gitu. Itu yang kita kejar adalah kebahagiaan bersama. Begitu, Pak. Yes, 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 yes. Oke, oke. Wah, interesting ya. Definisi kebahagiaan masing-masing dan itu yang kita kejar. Jadi yang saya tangkap bahwa kebahagiaan itu nggak bisa disamaratakan dengan uang ya, Pak. Iya, beda-beda. Setiap orang kan punya prioritas atau punya mendefinisikan tentang kebahagiaan berbeda. Apakah banyak orang tua yang salah misalnya dalam mendidik anak. Mereka menyediakan semua uang segala ya, hal-hal apa mereka mau beli apa aja ada gitu kan. Tapi apakah benar itu kebutuhan anak? Jangan-jangan dia hanya butuh ditemani main setiap hari setengah jam atau 1 jam. Kan banyak hal yang seperti begitu. Ya kan? Karena apa? Itu tadi orang tua tidak tahu definisi kebahagiaan anak itu berbeda dengan orang tua. Orang tua menganggap semua kita sudah penuhi. Ya kan? Apa yang dia mau kita penuhi. Mainan, komputer, gadget apa segala kita penuhi. Belum tentu dia bahagia. Sebentar kebahagiaan itu. Ya. Tapi hal yang dia butuhkan mungkin bukan itu, gitu kan. Nah, itu yang kita harus sama-sama. Sehingga kita mengejarnya sama, ya. Kalau kita kejar-kejar uang itu kan padahal istri kita, anak kita juga nggak menginginkan hal-hal yang seperti itu. Belum tentu dia ingin kita harus memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, belum tentu. Gitu. Itu memang butuh ya, tapi belum tentu itu yang diinginkan. Dibutuhkan belum tentu. Jadi kita harus sama-sama nih di dalam keluarga definisi tentang kebahagiaan itu apa. Iya, iya, iya. Jangan-jangan karena kita mikirnya bahwa kebutuhan itu mungkin harus punya mobil tertentu, rumah tertentu, itu jangan-jangan cuman egonya kita aja ya, Pak ya. Belum tentu itu yang dicari sama keluarga ya. Iya, betul. Iya. Belum tentu. Oke. Wow, oke. Thank you banget Pak Stef inspirasinya Pak. Kalau boleh ada satu statement yang bisa dirangkum dari diskusi 1 jam kita malam hari ini nih Pak. Ya, ini by the way saya bacain dulu ya. Ini kayaknya ada yang komentar nih. Wah, kebahagiaan. Wah, ini Pak Danang paling jago nih kayaknya nih kalau bikin quote, merespon dengan quote-quote ya. Bahagiaku terletak dalam kebahagiaan keluargaku. Suksesku bila bisa membahagiakan keluargaku. Wis, keren ya. Nah, ini Bu Galuh juga ya, kebahagiaan keluargaku adalah jika aku sebagai anak pertama bisa sukses di dunia dan akhirat. Wih, ini dalam ya, sukses di dunia dan akhirat. Ini, wah, ini sudut pandangnya udah jauh ke depan ya. Luar biasa, keren, keren, keren. Ya, siap. Oke, thank you buat responnya Pak Danang, Bu Galuh. Nah, Pak Stef sebagai penutup, oke silahkan. Mungkin ada satu message yang pengen Pak Stef sampaikan sekali lagi buat kita semua. Kira-kira apa sih yang paling penting dari topik kita malam hari ini? Ya, oke, baik. Saya ulang bahwa buat saya juga mungkin teman-teman yang lain setuju, ada yang setuju ya, bahwa keluarga itu adalah segala-galanya. Jadi jangan pernah korbankan keluarga untuk pekerjaan. Ya. Keluarga itu ibarat kalau kita bola ya, kita pegang bola, pekerjaan itu ibarat bola karet. Kalau itu jatuh, itu masih bisa mantul, ya. Tetapi kalau keluarga itu ibarat bola kristal. Kalau itu jatuh, kalaupun tidak pecah, sudah tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Jadi kita harus jaga ya, yang bola kristal itu. Karena pekerjaan kita masih bisa dapat sesuatu yang lain. Banyak sekali.
Tapi kalau keluarga itu satu-satunya. Alasan kita bekerja itu hanya karena untuk keluarga dan mempertahankan kebahagiaan keluarga. Oke, mantap, keren banget Oke. nih closing statement-nya. Thank you loh Pak Stef sudah berbagi di TML Community. Ya, salam sehat buat Pak Stef dan keluarga. Semoga juga apa yang dilakukan Terima kasih. Ya. Bisa sukses di pekerjaannya dan juga membahagiakan keluarga Pak Stefanus juga ya. Oke, keren banget sahabat Amin. TML. Thank you sudah bergabung ya, dan semoga diskusi kita ngobrol santai malam hari ini mungkin Anda juga yang lagi sambil ngumpul keluarga sambil makan malam ya. Semoga diskusi ini bisa sambil ya bisa Anda nikmati dan mendapatkan insight ya buat kita harus ngapain sih di keluarga. Pastikan kita berbahagia semua di dunia pekerjaan kita, berbahagia juga di rumah, dan kalau ditanya mana yang paling penting, pastikan kita tetap punya prioritas buat kebahagiaan keluarga kita. Oke, sahabat TML, Pak Stefanus, thank you. Ya, kita mungkin akan ketemu lagi di acara Saturday minggu depan. Bye-bye. Oke, Bro Alvin, terima kasih. Sahabat semua, terima kasih. Salam sehat.